tema kali ini bukan hanya menekan hati, tetapi menggetarkan jiwa sekaligus serem. Sekaligus serem. Emang apa Ustaz materinya? Gini katanya, saya sih nggak tahu nih, barangkali udah lama saya ini dikasih tema ini, mungkin ada lupa ya. Tapi ada yang masih ingat. Kalau nggak salah temanya begini, menahan godaan setan. Pakai yang tertutup aja. Apa yang menjadikan serem apa? Yang jadi seremnya itu setannya itu. Orang Sunda kalau bicara enak banget ya. Pugu setong dibilang setan. Harapun jaidah amjadah, saya orang Sunda. Padahal setan, biar enak setan aja bilang ya. Nah, ini judul yang sungguh luar biasa bagi saya, dan ini sebagai pengurus kuliah subuh atau penitia kuliah subuh memberikan materi semacam ini bagus saudara. Kenapa? Karena seorang ustadz itu insya Allah dengan materi yang semacam itu dia bisa meningkatkan kualitas ilmunya. Kalau kurang ilmunya bisa rajin-rajinnya lagi. Jadi untuk memajukan seseorang dalam kuliah subuh ini bisa dikasih materi yang aneh. Nanti kalau misalnya saya jadi ceramah ngomongin apa ya, takutnya nggak sesuai dengan tema, kan begitu. Nah, untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman seorang alim, seorang ustadz, mungkin harus dikasih tema yang dia nggak ngerti barangkali ya. Kayak sekarang ini saya waduh nggak ngerti banget ya. Qurannya nggak hafal, hadisnya banyak yang nggak hafal. Tapi minimal kita harus datang. Coba kalau saya nggak datang, siapa lagi yang ceramah? Ya masa dikasih Pak RT? Pak RT bukan medannya Pak RT. Ngurusin rakyat Pak RT mah ngurusin sembako. Ya. Kita lanjutkan. Jadi temanya seperti itu. Saudara hadirin yang saya hormati, bagi orang-orang yang suka baca Al-Quran pasti ketemu. Saya mengangkat dari surat An-Nisa. Allah berfirman dalam surat An-Nisa kalau nggak salah ayat ke-57. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhumul jannati tajri sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha wa nudkhiluhum jannatan jalila. Kalau nggak salah itu ayat. Kok judulnya setan Ustaz baca surat itu? Dengerin dulu gitu. Kalau bicara kan harus cek otak dulu malah gedang. Apa maksudnya ayat tersebut saudara? Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman balik dia ada sedih. Dan orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, kelak kami akan masukkan dia ke dalam surga. Dan di dalam surga itu mengalir sungai-sungai. Dan orang seperti itu beriman beramal soleh, aku masukkan ke dalam surga. Khalidina fiha abada, abadi untuk selama-lamanya. Kalau dilihat artinya sih mudah tuh, tapi untuk pelaksanaannya masya Allah, yang kiai aja susah. Kalau misalnya kita bisa amal soleh, ya bisa saja amal soleh, tetapi kemurnian daripada amal soleh itu yang sulit saudara. Berapa banyak orang-orang alim yang kehilangan wibawa, berapa banyak orang-orang alim yang kehilangan citra manusia yang baiknya. Kenapa? Bukan tidak beramal soleh. Justru Rasulullah mengkhawatirkan ke umatnya, kepada kita semua, mengkhawatirkan kepada kita semua, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Rasul masih khawatir kepada kita. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah? Al-israful asrar. Yang ditakutkan oleh Rasulullah bagi orang-orang yang sudah beriman lalu beramal soleh, yang ditakutkan oleh Rasul itu terdapat musyrik hobi di dalam hatinya. Apa musyrik hobi? Dia sholat iya, dia puasa iya,
Dia sodako iya, dia murah iya, tetapi di dalam hatinya. Tapi di dalam hatinya pengen dipuji mertua. Tapi di dalam hatinya pengen dipuji gurunya. Di dalam hatinya kena malu sama tetangganya. Hancur, ironis dan menyedihkan sekaligus terdapat perjudian nilai dalam kehidupan beragama Islam. Jadi di dalam surganya orang yang beriman dan beramal soleh itu kekal abadi, tidak akan berakhir. Enak terus. Kalau di dunia enak terus bisa penyakit. Coba di dunia manis terus penyakit gula. Bahaya dipotong kakinya. Lahum fiha azwajun mutahharatun wa nudkhiluhum jillan qalila. Orang yang beriman lalu masuk ke dalam surga, saudara, bukan hanya diberikan yang namanya disediakan sungai-sungai, wahanan sungai teh. Ada sungai. Nah, wahanan teh. Salah ya. Jadi di situ ada wahanan arak, wahanan susu, wahanan madu, silakan antum minum sepuasnya. Di dunia arak diharapkan, di surga enak, saudara. Enggak mau nanti mana kalian kalau minum. Nah, itu fasilitas surga. Lalu bukan hanya itu, seorang lelaki, misalnya suami ibu masuk surga, bukan hanya disediakan sungai-sungai seperti itu, tetapi dia diberikan istri-istri yang suci, mutahharatun itu. Apa suci maknanya di sini? Maknanya istri-istri suci itu dia tidak pernah haid. Bahkan konon katanya seorang ulama mengartikan mutahharatun ini tidak pernah janda, perawan terus. Walaupun dikerjain siang dan malam. Ibu-ibu wajib ada sirikan ya. Bapak-bapak diberi bidadari marena, awalnya bidadara. Cuman begini ibu. Kalau ibu benar-benar orang yang solehah, taat kepada suami, taat kepada Allah, pokoknya solehah lah. Sedang solehah teh hese, nu penting solehah lah. Oh jangan ibu ada sirikon, aduh, salahnya aing mau jika jadi loba yo, aing cemburu, cemburu di akhirat dan mesti akan. Kumaha tuh? Ya Pak, bunga bikin ibu-ibu sadana. Kalau ibu jadi orang yang soleha, suami ibu punya istri bidadari 72 di bidadari tuh. Makanya sekarang nggak boleh nyanyi, nanti aja di surga lah ya. Ibu apa kata ibu? Misalkan, ibu jangan takut. Kalau ibu benar-benar soleha, itu yang 72 itu tahu semua sama ibu. Misalnya ibu deh, wah misalnya lagi wah masih kan di surga itu king of king, raja di raja, wow di layanan saudara, atau bidadari lagi yang menyabak kabeh pokoknya mah dibinakeun di akhirat teh. Ibu kan berada sebagai istri, aduh misalnya lamun cara di dunia teh ibu jangan khawatir. Kalau ibu bilang begini, wah hei diam semua, pasti nggak jatuh kabeh, cari nah ibu jadi raja. Aduh, terus capek ya. Terus jadi umat yang orang yang beriman dan beramal soleh masuk surga bukan sekedar masuk, tetapi disediakan fasilitas surga. Apa ini namanya? Seperti rumah, apa pokoknya segala anak ngerti lah fasilitas, pokoknya segala kebutuhan orang teh aya karena fasilitas. Nah ibu, ya naon ngaranna nukir. Ini apa namanya? Ini namanya wa'ad, janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi waktu ngacan, tapi kan godaan setan ieu. Karena nyari teh dasar doang. Kumaha ya Pak? Terus. Jangan apa ya kene. Ayo ibu juga puasa di luar wae batal ini jadi. Ibu geus batal ya pahalana euy. Terus ya. Terus Allah Subhanahu bereskeun heula soalna kanggo. Bereskeun heula karena setan pulang kepada setan. Lanjutkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat Al-Baqarah kalau enggak salah ayat yang ke-39. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika hum ashabun nar hum fiha khalidun.
kafir dan juga menistakan atau mendustakan ayat-ayat Allah, mereka semua mereka semua akan aku masukkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ke tempat yang paling tidak mengenakan, ke tempat yang selamanya ribu sakit terus-terusan. Apa itu? Ashabun nar, mereka akan jadi penghuni neraka. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, hum fiha khalidun, mereka semua akan kekal di dalamnya, abadi. Kalau yang tadi ayatnya lupa saya pakai abada, untuk selamanya. Di sini pun hum fiha khalidun itu untuk selama-lamanya. Ibu bayangin, orang yang kafir dan juga mendustakan ayat-ayat Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Ibu, bukan hanya neraka itu bau bangke, bau darah, bau nanah, tidak enak kita di situ, masya Allah. Dipukul terus-terusan nggak pernah berhenti, disetrika terus-terusan nggak pernah berhenti, Bu. Yang paling mengerikan, Ibu, ada yang ditusuk telinganya. Misalnya kalau dari kiri keluar dari kanan, kalau dari kanan keluar dari kiri, parah cek orang Sunda, Pak. Ada juga yang mengerikan, Ibu, siksaan di dalam neraka itu. Ada yang ditusuk tempat keluar kotoran yang belakang sampai parah ke mulut. Ada juga yang dari parjinya liang depan sampai parah ke mulut. Besi, gada, elusan di dalam neraka itu dibikin daripada api neraka itu. Bayangin, Ibu, menurut keterangan kan panasnya api neraka itu 70 tikel daripada panasnya api dunia. Bayangin. Kalau menurut saya sakitnya di dalam neraka itu tidak ada contohnya. Maksudnya tidak ada perbandingan, cuman ulama itu mencontohkan sakitnya. Tapi masya Allah, Ibu, tidak bisa kita bayangkan. Contoh saja di alam dunia, Ibu. Ibu jangan banyak-banyak dikasih muriamen lah, irung ngocor, Bu. Lamun ente nyahong akidah, kalau orang itu nggak berpengalaman dalam ilmu agama, karak diberi sales mah haram. Karak diberi kalau hak wae amal hak teh ngagok kanan batu geuleun geus aral, Bu. Bayangin, sudah cuma dikasih penyakit semacam itu, sudah enggak nyaman, sudah enggak enak. Apalagi di dalam neraka ini tidak ada bayangan, tidak ada suatu contoh yang memastikan kesakitan di dalam neraka ini. Makanya orang kafir untuk salilahna dirinya, tiada kata berhenti, disiksa terus, sakit terus. Maka kita dalam hasil kuliah suku ini tingkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, Kak, seorang ulama menambahkan, Syekh Jainuddin Al-Malebari mengatakan, yang ini yang ayat yang tadi dinamakan wa'id, namanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, ancaman tidak mengenal siapa-siapa, Bu. Tidak peduli ustaz mau dia ngomong, kiai, ajengan, ulama, pejabat, apalagi rakyat, orang awam, tetap saja yang namanya ancaman. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Makanya saudara, surga itu kan harus ada, neraka itu harus ada. Padahal itu barang mungkin. Bisa saja surga itu enggak ada, neraka bisa saja tidak ada, bahkan kita bisa saja tidak ada. Iyasa yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Bisa saja jika Allah berkehendak dihilangkan kita semua, diganti dengan makhluk yang baru. Tapi kenapa surga harus ada, neraka harus ada? Karena surga dan neraka sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ilmu akidah dinamakan surga dan neraka itu namanya wajibul wujud muqayyad. Harus ada karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena setan ya. Wah ya. Godaan setan, Pak. Tekniknya 5 menit nih. Lalu Syekh Jainuddin Al-Malebari menambahkan, wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Tempat kembalinya orang beriman adalah surga dan tempat kembalinya orang kafir adalah neraka. Alhamdulillah, cuma boboro, masya Allah, ya Ibu, sebenarnya nama kumanya itu kan orang di dunia ini mungkin sebagian orang nggak pengen masuk neraka, nggak mungkin pengen masuk neraka. Kenapa?
ya dia ingat api saja karena ruhak rokok ini Panas. apalagi neraka Bu. Iya, kalau seperti kita mungkin sering ya, kalau orang macam kita kan ikhlas yang nomor pertama itu kita melakukan ibadah itu bukan karena pengen masuk surga. Ikhlas yang pertama ini tidak takut dengan neraka. Iya, kalau orang macam kita ngomong begitu, tapi saya yakin kalau Anda sudah lihat neraka pasti ketakutan. Masya Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan surga semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Ayo lihat. Nah, sekarang baru setan nih sampai nih. Kan tadi nonton jalma anu beriman, orang-orang yang beriman itu akan dimasukkan ke dalam surga. Wa amilus sholihah, dan beramal soleh itu akan dimasukkan surga. Tetapi saudara, nah ini nih setan sampai nih. Untuk bisa kita sampai kepada surga, untuk bisa kita menduduki surga dan menikmati fasilitas surga itu bukan hal yang mudah. Tentu saja tidak semudah membalikan telapak tangan. Boleh jadi orang yang rajin sholat, boleh jadi orang yang rajin puasa, boleh jadi orang yang selalu mengasihi orang lain, bisa saja dia masuk neraka itu. Tidak mudah untuk masuk surga itu. Atau boleh jadi orang yang nggak pernah sholat sekalipun, nggak puasa, bahkan hatinya kafir, bisa saja dia masuk surga, saudara. Di sini kita ngomong yang berkuasa itu Allah. Coba dengar riwayat Ki Bahrom, saudara. Ki Bahrom itu bukan lagi kafir, kurang ajarnya biar Arab palingan. Anaknya sendiri yang bungsu dia nikahin. Tapi kenapa? Kok nggak pernah sholat satu kali pun? Dia nggak pernah melakukan kebaikan, tapi melakukan kebaikannya memberikan sedekah, memberikan makanan kepada janda dan anak-anaknya yatim orang yatim. Cuma itu, tidak pernah sholat, cuma mau mati dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk surga. Itulah kalau kita balikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bukan saya melarang ibu jangan puasa. Bukan melarang ibu jangan ngaji, jangan beribadah. Mungkin saja orang yang mau berpuasa, mau sholat, mau bersedekah, nggak kurang ajar sama gurunya, menghormati para alim ulama, bahkan cinta kepada alim ulama, mungkin saja itu tanda orang mau masuk surga. Itu mungkin salah satu tanda dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bicara yang tadi maksudnya kita harus beriman bahwa kepada Allah itu enggak ada yang wajib, saudara. Enggak ada yang wajib. Kita harus ingat itu. Kalau misalnya kita mengiktikadkan bahwa kepada Allah itu yang wajib, maaf ibu menjadi orang kafir. Keluar daripada iktikad ahli sunnah wal jamaah. Maaf ibu. Dengan sangat takut menyakitkan ibu, ini harus saya sampaikan. Tidak ada yang wajib bagi Allah, saudara. Tidak seperti kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah wajib membuat keuntungan di manusia. Tidak ada ini. Ini namanya khawarij, orang yang keluar daripada i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Kepada Allah itu tidak ada yang wajib. Cuman Allah, saya katakan tadi, sudah berjanji siapa yang beriman dan beramal soleh akan masukkan oleh Allah, akan dimasukkan oleh ke dalam surga. Setannya belum sampai, sekali lagi. Nah, untuk mencapai surga itu tidak mudah, ibu. Tidak mudah kita untuk bisa masuk surga itu. Di samping imannya harus benar, lalu beramal soleh. Di samping amal solehnya harus ikhlas, juga harus memakai ilmu. Lagi pula ibu, kita dalam kehidupan ini untuk bisa masuk surga itu berat sekali. Allah akan hadapkan sebagian manusia kepada bergelimpangnya harta. Berarti Allah akan coba manusia dengan kekayaan, dengan kesuksesan, dengan wibawanya yang kuat. Ini Allah coba mereka dijadikan orang yang kaya. Apakah dalam kekayaannya itu dia bisa bersyukur atau enggak?
Apakah dia mengingati orang fakir miskin, anak yatim, mengingat gurunya, atau masih mau hadir di majelis taklim ini ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah? Ini cobaan dengan harta yang banyak, kekayaan yang banyak, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan manusia masuk ke dalam neraka itu. Betul apa betul? Silakan anak kaji kitabnya banyak di toko pasar aja, beli aja. Makanya saya bicaranya ngajinya ngaji jadi. Nggak baca hadis, nggak baca Quran, tadi baca ya sedikit, walaupun ada kesalahan. Lalu manusia itu untuk mencapai masuknya surga itu dihadapkan oleh Allah sebagai manusia itu dengan kemiskinan, ibu. Ini kemiskinan ini kalau kita bisa bersyukur maka akan merasa kaya, akan merasa indah, hidup nyaman dan tentram. Diberikan kemiskinan itu salah satu ujian agar kita bisa enggak, kalau tidak sabar tidak akan sampai kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kaya mending dunia enak ya. Kalau yang miskin tadi udah melarat sombong, udah melarat nggak mau sholat, lah di dunia walaupun akhirat dunia nggak ketemu, akhirat masuk neraka. Alhamdulillah menjalin. Lanjutin ya. Lalu bagaimana ibu? Sebagian manusia ada yang diuji dengan pangkat dan jabatan. Kita tahu di dunia ini ada RT, ada RW, ada pejabat presiden, ibu. Itu ujian dari Allah, berat saudara. Makanya kalau jadi RT tuh patung pintar. Kalau misalnya pengen selamat dunia RT, gampang jadi RT. Ada pengajian ikut cukup. Artinya dia mengajak masyarakat untuk mengaji. Di akhirat dikumpulin mana RT, mana ustaz, tuh ustaz bang sir nama. Makanya di musim panggilan ada. Tak ustaznya, pulang 5. Ditanya orang RT, dulu kamu waktu di dunia pemimpin, iya berapa? Oh hampir 50 tahun jadi RT, sudah bengek sana jadi RT yang baik. Apakah kamu memperhatikan masyarakat kamu, melaksanakan kewajibanmu sebagaimana seorang pemimpin? Ayo celempong, tanah cuma di masyarakat, tarangan, tarang ayaman ngaji, gini tuh baik kok nanti. Ayo mana sok aja, tarang, ayo RT osok, ayo pak osok. Amin Allah ya Rabbal. Terus kan panjang kayaknya, nggak saya ada orang terpikir karena setan banget. Belum lagi ibu adanya hawa nafsu, dan hawa nafsu ini ibu akan mencegah masuknya kita dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke dalam surganya Allah. Akibat memperturutkan hawa nafsu, mungkin saja kita tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi nafsunya ada dikipasin sama setan, baru sampai ini. Aduh kurang 2 jam gimana? Dikipasin, contoh ibu tukang sate nyaho tukang sate nyaho teh. Tukang sate kan dia harapnya sadia ruhan. Tuh warna sate digeberan di kipasan. Tak hawa nafsu teh ruhan aya supaya nafsu yang bikin jahat, supaya berpotensi untuk menghancurkan dia sebagai manusia, ku setan digeberan. Masya Allah. Lalu setan itu menggoda kita sebagai manusia itu lewat mana? Ibu, kita harus ingat, setan itu akan berbisik kepada hati kita. Gitu. Ngomong dilakukan ya, bilang tersirat di hatimu ingin berjudi, itu rayuan setan. Terus ulah nyanyi di tempat nyanyi. Ya, jangan naon ya tahu ya tahu. Supaya nanti semua itu. Nah ibu setan teh lewat hati urang. Contoh ya istri ka suami. Dina hantena ngomong kieu ya, bisi aya nyaho ya setan teh kieu. Lain kieu lain. Setan teh kieu ya ka salakina. Ya, salaki aing cenah lamun anu kurang gawe ya salakina. Salaki aing gawe ya eta setan teh aing pokona mah salaki aing balik teu meunang henteu. Gajihan ujung aing kawe. Lamun teu nurut pokona ku aing istilahna leutik mau dilayakan. Eta setan eta teh. Setan. Tapi kalau bala poho eta. Gitu. Lamun rusak dieu, wah, salaki aing ceramah yeuh. Pokona lamun balik ku aing istilahna. Oh. Balik ke mere duit ke aing padahal ceramah teh dibere duit. Eta bisa jadi disebutkan ibu. Tah setan teh naon teh ka urang teh kana hate urang teh ngagelenteskeun ngaharewoskeun kana jalan kesesatan. Setan bukan hanya membisikkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mempan dengan bisikan setan hati ini.
Kalau itu setan akan menggoda kita, menggetarkan jiwa kita. Bahkan sesekali setan akan menghipnotis kita sebagai manusia. Survei membuktikan itu. Ternyata manusia banyak yang mengikuti hawa nafsu setan. Tetapi kita lihat dunia sekarang. Manusia demi hawa nafsu setannya ibu sekarang lihat pembunuhan sekarang tiap hari. Perselingkuhan sudah melegenda, sudah tidak asing lagi. Mending kalau selingkuhnya sama perawan, selingkuhnya sama bini orang. Lalu pemerkosaan wanita melegenda di mana-mana itu. Yang lebih kurang ajar laginya, adiknya sama kakaknya berzina. Yang lebih gila lagi orang tuanya itu zina sama anaknya. Yang lebih gila lagi itu kakeknya mencabuli cucunya sendiri yang umur 6 tahun. Ini 17 setan. Bapak moyangnya dosa kita. Bapak moyangnya dosa sekarang ini. Sudah muncul di mana-mana. Survei membuktikan bahwa manusia banyak yang mengikuti hawa nafsu setan. Alhamdulillah, subhanallah. Supaya beres, tadi kan menahan. Ayo, itu bahasa Korea. Orang supaya bisa sana jatuh tempur. Walaupun tidak seluruhnya kita bisa memerangi atau menahan ajakan setan itu. Yang pertama, hati kita jangan dikosongkan daripada cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membuat ruang untuk setan bisa masuk ke dalam hati kita. Jadi kuring mah kana itu udah mau aku eta judulna eta. Jangan memberikan ruang kepada hati kita untuk setan bisa masuk ke dalam hati kita. Karena kalau hati kosong, setan mudah masuk ke dalam hati kita. Lalu dengan apa kita hati ini supaya bercahaya? Yang pertama sudah pasti dengan ilmu. Tapi ilmu mau seukeut. Lamun urang tara ngaji. Ilmu sudah ada, ngaji tara mesti ngakeun. Insya Allah mau seukeut mau bisa ngalawan ajakan setan. Untuk apa? Apalagi yang bisa agar hati ini ada cahaya Allah dengan zikir ibu. Malah zikir ini seharusnya kita jangan terlalu meninggalkan pada sebenarnya setiap detik teh kudu zikir terus. Allah. Jadi dengan zikir itulah di dalam hati kita seakan-akan kita memberikan ruang kepada setan untuk masuk ke dalam hati kita. Insya Allah setiap bisikan kita akan ingat karena di dalam hati kita ada Allah. Itu maksudnya ada cahaya Allah. Kalau Allah mah jangan mengatakan Allah itu di sini. Insya Allah itu takut bisa menjadi orang yang sesat. Kenapa? Itu termasuk orang-orang yang keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dinamakan kaum Mujasimah. Dia mengiktikadkan, meyakinkan bahwa Allah ada dalam dirinya. Itu kaum Mujasimah. Khalidina fiha abadan akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya kalau tidak kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah hadirin sekalian, bukannya saya nggak sanggup lagi berbicara, tapi waktu lah yang memisahkan kita. Ada pertemuan, ada perpisahan, ya punya. Dari saya mohon maaf ketika ada kata-kata kata-kata yang salah. Mudah-mudahan aku bisa memaklumi dan memaafkan saya. Yang begini hinanya, ya, yang begini susahnya, yang badannya juga kecil, tapi ngomongnya besar, ya. Kayak orang gede. Padahal repot, ya. Jangan kalau misalnya saya kembali lagi tadi kan kalau misalkan kita ini kan bisa pusat kampung. Pusat kampung itu sudah miskin kan, kalau misalnya orang miskin kan rumahnya juga sempit. Perabotan enggak komplit. Kalau perut melilit yang dimakan cuma kulit. Kalau kemana-mana pakai sendal jepit. Kalau mati jadi jadi naon? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis cerita. Untuk itu saya tutup. Mohon maaf sekali lagi. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.